disciples transforming lives. Saya percaya doa itu bukanlah sebuah mantra. Doa juga bukan sebuah rumusan untuk memanipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Doa itu adalah hubungan. Nah, karena doa itu adalah hubungan, itulah sebabnya hati kita terhadap Tuhan ketika kita berdoa itu sangatlah penting. Saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah berdoa dengan penuh kuasa. Saudara, firman Tuhan menyatakan di Yakobus 5 ayat 14 sampai 16, dikatakan seperti ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, garis bawahi kata-kata doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata sangat besar kuasanya itu memberikan kita sebuah rema, bahwa doa itu bisa penuh dengan kuasa. Doa itu berkuasa. Saudara, ada kuasa di dalam doa. Nah, saudara, saya percaya doa itu bukanlah sebuah mantra. Doa juga bukan sebuah rumusan untuk memanipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Doa itu adalah hubungan, saudara. Nah, karena doa itu hubungan, maka sikap dan hati kita itu penting. Makanya ayat-ayat yang kita baca dikatakan doa yang lahir dari iman. Maksudnya apa? Kalau hati kita penuh dengan iman, saudara. Lalu dikatakan doa orang yang benar. Maksudnya apa, saudara? Doa orang benar adalah doa yang lahir dari sikap hati yang benar. Lalu dikatakan saling mengaku dosamu. Kita perlu punya hati yang beres. Nah, karena doa itu adalah hubungan, itulah sebabnya sikap kita terhadap Tuhan ketika kita berdoa. Hati kita terhadap Tuhan ketika kita berdoa itu sangatlah penting, saudara. Doa bukan rumusan, doa bukan mantra, doa bukan sesuatu yang kita lakukan untuk memanipulasi Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi doa itu adalah hubungan. Nah, itulah sebabnya hari ini, saudara, kita tahu dari ayat ini, doa yang berkuasa itu adalah doa yang lahir dari iman. Maksudnya bagaimana? Iman itu harus muncul dulu dalam hati kita. Nah, hati kita yang penuh dengan iman itu menggerakkan untuk kita berdoa. Itulah doa yang lahir dari iman. Dan doa yang lahir dari iman itu adalah doa yang berkuasa. Nah, saya menyelidiki Alkitab, saudara, dan juga dari pengalaman kehidupan saya di sini mencatat ada 5 ciri-ciri doa yang lahir dari iman. Doa yang akan mendatangkan kuasa atau doa yang berkuasa. Apa ciri-ciri itu, saudara? Doa yang lahir dari iman. Yang pertama, saudara, doa yang lahir dari iman itu punya ciri-ciri doa yang dinaikkan dengan hati yang beres. Doa dengan hati yang beres. Coba kita lihat ayatnya sekali lagi, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa di sana dikatakan saling mengaku dosa? Lalu ada kata-kata doa orang yang benar. Kita ini harus berdoa dengan hati yang benar terlebih dahulu. Itulah sebabnya sebelum kita berdoa, saudara, kita perlu membereskan hati kita terlebih dahulu. Kita perlu mengaku dosa. Kenapa mengaku dosa itu penting? Saudara, kepentingannya bukan di pihak Tuhan, tapi kepentingannya adalah di pihak kita. Saudara, karena di pihak Tuhan, Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita atau sudah melakukan apa yang Dia perlu lakukan untuk menebus dan memberikan pengampunan dosa bagi kita. Dia sudah mati menderita di atas kayu salib. Tapi bagi diri kita, saudara, ketika kita berbuat dosa atau ketika kita melakukan sesuatu yang salah, saudara, kita ini perlu melakukan tindakan apa, saudara? Membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau Anda berbuat salah kepada orang tua Anda, saudara,
saya percaya sesalah-salahnya Anda, saudara, hati orang tua Anda itu, saudara, mengasihi Anda. Kesalahan Anda tidak membuat hati orang tua Anda itu berhenti mengasihi Anda. Sama seperti Tuhan. Dosa kita itu tidak membuat hati Tuhan itu berhenti mencintai Anda. Tapi kenapa Anda perlu minta maaf sama orang tua Anda? Saudara, kalau Anda nggak membereskan dan minta maaf, hubungan Anda akan rusak dengan orang tua Anda. Saudara, nah itulah sebabnya kita ini perlu juga membereskan hati kita dengan apa, saudara? Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya hubungan kita ini beres dengan Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan gak pernah berhenti mencintai kita. Tapi kalau kita punya salah, kita perlu membereskan hati kita di hadapan Tuhan dengan cara mengakui dosa kita. Kenapa ini penting? Saudara, karena Anda tidak mungkin bisa berdoa dengan iman kalau hati Anda itu gak beres dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa beres, saudara, bagaimana Anda bisa berdoa dengan iman kalau hati Anda gak beres? Kalau Anda masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kalau Anda masih merasa bahwa hati nurani Anda itu menuduh Anda. Saudara, nah itulah sebabnya siasat setan adalah dia ingin terus-menerus membuat Anda dalam kondisi tidak beres supaya iblis itu bisa terus menuduh Anda. Bisa terus membuat Anda terintimidasi. Bisa membuat Anda terus merasa bersalah. Iblis akan berkata, lihat kamu itu gak layak mendapatkan mujizat. Lihat kamu gak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Lihat kamu gak layak berdoa. Karena kamu itu berdosa. Karena kamu itu gak layak. Karena kamu sudah melakukan ini dan itu. Lihat betapa besarnya dosamu. Nah kalau tuduhan-tuduhan itu terus menerus ada dalam hati kita. Lalu kita ini menjadi gak layak, merasa gak layak berdoa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa dengan iman? Itulah sebabnya hal yang pertama, ciri-ciri doa yang lahir dari iman itu adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang beres. Melalui apa? Saudara perlu mengakui dosa Anda terlebih dahulu. Saudara, doa yang tidak diakui itu adalah penghalang doa. Dosa yang tidak diakui itu adalah penghalang doa. Saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, Anda perlu membereskan hati Anda. Anda perlu hari ini merasa bahwa Tuhan telah mengampunimu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengaku dosamu, Ia setia dan adil, Ia akan menyucikan hatimu dari segala kejahatan. Anda perlu membereskan hati Anda, saudara, supaya tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi, tidak ada perasaan tidak layak. Supaya Anda bisa berdoa dengan iman. Ciri-ciri yang kedua, saudara, yang saya catat adalah doa yang lahir dari iman itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ada sebuah janji bahwa jika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa kita ini akan dikabulkan. Dari mana ayatnya? Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Sampai di sini, ternyata untuk percaya itu butuh keberanian, butuh boldness, butuh confidence. Nah dari mana keberanian percaya kita ini atau confidence kita atau boldness itu lahir? Saudara, ternyata dikatakan yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita ini bisa berani percaya bahwa Tuhan itu mengabulkan doa kita kalau doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Ayat 15, dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Maksud ayat ini adalah kalau kita tahu bahwa kalau kita ini yakin bahwa yang kita doakan itu pasti dikabulkan Tuhan, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Jadi di sini ada sebuah prinsip, saudara. Bahwa kalau kita ini memiliki iman, keberanian percaya, keberanian beriman bahwa Tuhan itu mengabulkan doa kita, maka doa kita akan dikabulkan. Kalau kita berdoa dengan yakin
Alkitab katakan sangat besar kuasanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana kita ini bisa berdoa dengan yakin? Dari mana kita bisa mendapatkan keberanian percaya kita? Bukan dengan ngototnya doa kita atau suara kita yang keras ketika kita berdoa, tidak. Tapi keberanian dan keyakinan kita itu lahir dari ketika kita itu mengetahui bahwa apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa yang kita doakan ini adalah sesuai dengan kehendaknya, kita bisa berdoa dengan yakin. Kita bisa berdoa dengan confidence. Kita bisa berdoa dengan keberanian percaya bahwa Dia mengabulkan doa kita. Nah, kalau kita berdoa dengan keyakinan bahwa Dia mengabulkan doa kita, kita akan terima apa yang kita doakan. Saudara. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa tahu apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara? Yang pertama adalah Anda perlu cek motivasi hati kita. Sebab firman Tuhan pernah mengatakan Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Dikatakan begini, kamu mengingini sesuatu tapi kamu gak memperolehnya. Lalu kamu membunuh iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Perhatikan ada kata-kata salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, dari ayat ini memberikan kita sebuah penjelasan. Kita nggak menerima apa-apa, itu karena kita tidak berdoa. Atau, kalaupun kita sudah berdoa, kita nggak terima apa-apa karena kita salah berdoa. Ternyata doa kita itu hanyalah ditujukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu sebabnya penting untuk kita cek motivasi kita sebelum kita berdoa. Saudara, jadi kenapa kita ini bisa berdoa tapi gak memperoleh apa-apa? Di mana masalahnya? Motivasi. Saudara, motivasi hati kita itu menentukan. Ternyata ada doa yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah sebuah perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca di Galatia 5, saudara. Hawa nafsu adalah keinginan-keinginan daging yang seharusnya kita itu salibkan. Nah, orang yang berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, itu biasanya punya ciri-ciri begini. Doa itu ditujukan untuk kesenangan diri sendiri. Kalaupun dia berdoa, dia itu gak peduli apakah doanya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan dia juga gak memperhatikan apakah doanya ini mendatangkan kebaikan atau keburukan. Saudara, makanya cek apakah doa Anda lahir dari keinginan untuk membalas orang. Saudara disakiti orang lalu Anda pengen orang itu celaka lalu Anda berdoa supaya ingin orang itu celaka. Saudara, pakai atas nama biar Tuhan yang balas. Dan Anda mendoakan sesuatu yang itu adalah doa untuk keburukan orang lain. Untuk memuaskan hawa nafsu balas dendam Anda. Saudara, atau Anda itu berdoa minta sesuatu yang tujuannya hanyalah untuk pamer atau untuk memuaskan hawa nafsu kesombongan Anda. Atau Anda ingin melihat orang lain itu mengalami keburukan. Saudara, atau Anda berdoa meminta sesuatu untuk memfasilitasi keinginan-keinginan daging Anda atau memfasilitasi perbuatan dosa. Saudara, kalau itu saya jamin, saudara, doa Anda tidak akan pernah dijawab, tidak akan pernah ada hasilnya karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, hal yang kedua, supaya Anda tahu apakah yang Anda doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak, saudara, Anda perlu menyelidiki kebenaran, saudara. Makanya pentingnya kita belajar firman dan belajar Alkitab, saudara, supaya kita tahu, saudara, apakah doa kita ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran, atau sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi selidiki kebenaran Alkitab, apa saja yang merupakan kehendak Tuhan, saudara. Ya, yang pasti ya, yang merupakan kehendak Tuhan adalah ketika Anda minta keselamatan. Saudara, kalau Anda berdoa minta pertobatan atau keselamatan seseorang, itu pasti kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin semua orang selamat. Tuhan ingin semua orang bertobat.
Lalu kenapa Pastor Fuji ada orang-orang yang pada akhirnya nggak selamat atau nggak bertobat? Saudara, itu karena mereka mengeraskan hati mereka. Tapi berdoalah, saudara. Berdoalah karena keselamatan, pertobatan itu adalah kehendak Tuhan. Apalagi kelepasan. Kelepasan dari kuasa gelap itu adalah kehendak Tuhan. Kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Hikmat itu adalah kehendak Tuhan. Pastor Fuji, dari mana kita tahu bahwa kelepasan, kesembuhan itu kehendak Tuhan? Saudara, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa sekaligus. Saudara, untuk melepaskan Anda dari kuasa setan dan untuk menyembuhkan Anda. Sesungguhnya dia dipukul karena saudara, dia dipukul karena pemberontakan kita. Dia menderita sebetulnya karena dia menanggung penderitaan kita, kata Alkitab, saudara. Lalu kesembuhan dan kelepasan itu adalah roti bagi anak. Satu kali ada perempuan Sirofenisia mendatangi Yesus, minta supaya anaknya itu dilepaskan dari setan dan disembuhkan. Saudara, dia minta roti. Dikatakan roti itu buat anak. Roti itulah kesembuhan dan kelepasan, itu buat anak. Roti itu buat kita, umat Tuhan. Saudara, bukti yang ketiga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga menyembuhkan orang sakit. Kalau kesembuhan bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk meletakkan tangan supaya mereka sembuh, saudara. Jadi khususnya untuk kesembuhan, kelepasan, saudara, Anda harus beriman bahwa Tuhan ingin Anda dilepaskan. Anda harus yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Contohnya ada orang 38 tahun lumpuh, saudara. Kalau Anda dalam posisi itu, saudara, Anda pasti berpikir, ya memang ini kedaulatan Tuhan untuk aku ini gak sembuh dari kelumpuhanku. Karena tiap kali aku mencoba selalu keduluan orang. Ya memang mungkin Tuhan tidak berkehendak aku disembuhkan. Saudara perhatikan ketika Yesus mendatangi dia. Saudara, Yesus tanya apa, saudara? Maukah engkau sembuh? Kenapa kok Yesus tanya itu, saudara? Karena bisa jadi orang itu sudah berpikir bahwa memang ini kehendak Tuhan. Ini memang kedaulatan Tuhan supaya aku gak sembuh. Ketika Tuhan tawarkan itu, Tuhan ingin membangkitkan iman dan pengharapan orang ini. Supaya orang ini berharap dan beriman dan yakin bahwa Tuhan berkehendak untuk dia sembuh. Ada amin, saudara? Bukti bahwa hikmat itu adalah kehendak Tuhan. Apa, saudara? Kalau Anda berdoa satu hal ini, yaitu minta hikmat. Minta hikmat itu adalah kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya, meminta apa? Meminta hikmat itu dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kalau jalan Anda buntu, satu hal yang Anda bisa yakin bahwa yang Anda doakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan adalah meminta hikmat. Dia itu akan memberikannya karena meminta hikmat itu Tuhan itu berkata bahwa dia akan memberikannya, dia itu murah hati dan tidak akan membangkit-bangkit. Dengan kata lain, kalau Anda minta hikmat itu sesuai dengan kehendaknya dan Tuhan itu gak akan pelit, gak akan menahan-nahan. Tuhan itu tutup mata, dia akan memberikan sebanyak-banyaknya hikmat yang dia bisa berikan. Dia memberikan tanpa mikir, itu maksudnya. Ya, maksudnya dia memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Ya, dia memberikan itu tidak, gini loh, memberikan tapi gak rela, membangkit-bangkit, itu maksudnya begitu loh. Enggak, dia memberikan dengan rela, dengan semuanya. Pernah gak Anda minta sesuatu kepada seseorang, dia memberikannya tapi dia mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit. Dia gak sepenuh hati, gak rela sebetulnya. Tuhan itu rela. Tapi Tuhan minta, saudara, ketika Anda berdoa meminta hikmat, Anda harus memintanya dalam iman. Dan jangan bimbang, saudara. Anda harus tahu bahwa, saudara, Anda perlu meminta dengan iman dan dengan bimbang. Dengan sebuah pengetahuan bahwa berdoa, minta hikmat itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Itulah fondasi Anda bisa meminta hikmat dengan iman, saudara. Ya, jadi bagaimana Anda bisa tahu bahwa apa yang Anda doakan kehendak Tuhan?
Saudara, yang pertama cek motivasi, yang kedua selidiki kebenaran, mana saja yang merupakan kehendak Tuhan, kelepasan, kesembuhan, pertobatan, hikmat, saudara, keselamatan itu adalah kehendak Tuhan. Anda bisa berdoa, saudara. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga adalah Anda bisa mendengarkan suara Tuhan. Anda perlu mendengar suara Tuhan. Satu kali Musa, saudara, di Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, saudara, Musa itu berdoa berseru-seru minta pertolongan Tuhan karena Musa itu terjepit di depan laut, di belakang ada pasukan tentara orang-orang Mesir, ada Firaun di situ. Lalu Tuhan itu menjawab Musa dengan demikian, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi Anda perlu mendengar suara Tuhan. Dalam kasusnya Musa, Tuhan itu meneguhkan bahwa apa yang Musa minta adalah sesuai dengan kehendaknya. Dengan cara Tuhan memberikan perintah untuk Musa lakukan. Jadi dengan perintah untuk Musa lakukan, itu adalah sebuah peneguhan bahwa apa yang didoakan oleh Musa itu adalah kehendaknya. Seringkali saudara ketika kita berdoa minta sesuatu dan ketika Tuhan tahu bahwa itu adalah kehendaknya, seringkali Tuhan meneguhkan dengan cara apa? Saudara perlu melakukan sesuatu yang merupakan tindakan iman. Tuhan selalu memerintahkan Anda untuk mentaati supaya apa yang Anda doakan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Lalu satu kali Paulus berdoa, saudara. Nah, kasus ini doanya Paulus. Ya, satu kali Paulus itu berdoa, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, maksudnya tentang duri dalam daging itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam sukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Paulus ini mengalami yang namanya duri dalam daging. Yaitu dikatakan ada utusan iblis yang menggocoh dia. Lalu dia berseru berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu mundur. Tapi ternyata dia mendengar suara Tuhan ketika dia berdoa sampai 3 kali. Dia mendengar Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ternyata jawaban Tuhan buat kasusnya Paulus adalah Tuhan menjawab dengan memberikan kekuatan dan memberikan kasih karunia. Ternyata utusan iblis itu diizinkan Tuhan untuk tetap ada dan tidak mundur. Lalu apa yang terjadi? Lalu Paulus berkata, sebab itu hari ini aku terlebih suka bermegah di dalam kelemahan. Aku rela, dikatakan aku senang dan rela di dalam kelemahan. Rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi ternyata duri dalam dagingnya Paulus ini adalah sebuah utusan iblis. Ya, yang mana itu mungkin adalah orang-orang yang menghadang dia, menganiaya dia di dalam pemberitaan Injil. Ya, yang menyebabkan kesukaran, kesesakan, yang menyebabkan penganiayaan dan penderitaan, saudara. Jadi di dalam pemberitaan Injil, saudara, Paulus ini mengalami banyak penentang, saudara. Penganiayaan di dalam pemberitaan Injil atau di dalam misinya dia. Nah, ketika Paulus berdoa supaya halangan-halangan ini, masalah-masalah ini itu Tuhan cabut, ternyata Tuhan itu memberikan kekuatan. Saudara. Dan setelah itu saudara, Paulus berkata, aku rela di dalam kesesakan.
Di sini apa yang diubah? Ternyata yang diubah bukan keadaan, tapi yang diubah adalah Paulus. Makanya doa itu penuh kuasa. Doa itu bukan hanya bisa mengubah keadaan kita, tapi doa itu bisa mengubah diri kita, mengubah sikap kita. Saudara, dia mendengar Tuhan, ternyata dia mendapatkan hikmat bahwa semua kesulitan yang dia alami ini ternyata Tuhan memakainya untuk mengerjakan karakter dan kerendahan hati dalam dirinya, Paulus. Ya, ternyata ketika Paulus berdoa, doanya itu menghasilkan apa saudara? Menghasilkan sebuah kerelaan. Ternyata Tuhan itu mengubah Paulus lewat kesulitan itu saudara. Seringkali ketika Anda dalam konflik rumah tangga, Anda berdoa supaya suami Anda berubah, Anda berdoa supaya istri Anda berubah, tapi sepertinya kok mereka itu seperti nggak kunjung-kunjung berubah. Ternyata doa Anda itu menghasilkan apa saudara? Tuhan itu ingin mengubah Anda terlebih dahulu. Tuhan ingin mengubah respon dan sikap hati Anda terhadap pasangan Anda yang mungkin belum berubah. Terhadap bos Anda yang mungkin nggak berubah-berubah. Saudara, terhadap orang-orang yang memperlakukan Anda tidak adil. Makanya doa itu penuh dengan kuasa karena doa itu bukan hanya mengubah keadaan kita, tapi mengubah diri kita. Katakan amin saudara. Ciri-ciri yang ketiga saudara. Kita masuk pada ciri-ciri yang ketiga. Doa yang lahir dari iman itu punya ciri-ciri doa yang memerintah tanpa keraguan. Coba kita lihat Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi ciri-ciri yang ketiga adalah doa memerintah dengan yakin atau tanpa keraguan. Memerintah apa? Memerintah gunung. Bukan memerintah Tuhan, tapi memerintah gunung. Kadang doa kita ini terbalik. Kita ini malah memerintahkan Tuhan. Ya, sering memerintahkan Tuhan. Saudara, kita nggak boleh kurang ajar, saudara. Sama Tuhan itu nggak boleh main perintah. Yang Alkitab maksudkan di sini adalah kita perlu memerintahkan gunung. Nah, apakah gunung itu? Gunung itu adalah segala sesuatu yang khususnya berada di bawah otoritas kita. Saudara, contoh ya, sakit penyakit. Itu adalah sesuatu yang memang Tuhan katakan itu berada dalam otoritas kita. Setan, segala sesuatu yang merupakan pekerjaan dari iblis atau pekerjaan setan. Kita bisa memerintahkan gunung itu, saudara. Atau situasi-situasi yang tidak normal, yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh ya. Contoh situasi yang gak normal, yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Satu kali Tuhan itu melihat ada pohon ara yang tidak berbuah, lalu dikutuk, diperintahkan. Makanya ayat ini sebetulnya konteksnya adalah ketika Yesus berjalan, melihat pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk. Lalu Tuhan ajarkan prinsip ini, ya, kalau engkau berdoa engkau harus memerintahkan, berkata kepada gunung beranjak. Kalau engkau tanpa ragu, ya engkau akan melihat bahwa gunung itu akan beranjak. Jadi pohon ara ini seharusnya sudah berbuah, kalau dia sudah berdaun itu harusnya ada buahnya. Tapi ini adalah pohon ara nggak normal, dikutuk sama Yesus. Keadaan-keadaan yang tidak normal yang dihasilkan bukan karena kehendak Tuhan, Anda bisa perintahkan situasi itu untuk berubah. Atau hal-hal yang disebabkan oleh pekerjaan setan, serangan setan. Saudara, hal-hal yang berkenaan dengan roh-roh jahat, saudara bisa perintahkan. Saudara, Anda bisa perangi pekerjaan setan itu. Anda bisa perangi dengan cara memerintahkan pekerjaan setan itu. Kalau ada orang kerasukan, perintahkan setan untuk pergi. Kalau Anda mengalami situasi yang disebabkan oleh pekerjaan setan, Anda bisa tengking. Contohnya saudara, satu kali Yesus itu, kalau Anda baca di Markus 4, Yesus itu sepanjang hari khotbah, lalu di perikop terakhir di Markus 4 itu saudara, dikatakan Yesus itu mau menyeberang ke Gerasa, ke seberang, yaitu Gerasa.
saudara. Lalu Yesus itu tertidur, mungkin kelelahan karena habis khotbah sepanjang hari. Lalu terjadi badai, mengamuklah taufan, saudara. Murid-muridnya bingung membangunkan Yesus, lalu Yesus menghardik badai itu. Dikatakan Yesus menghardik badai itu, lalu menjadi teduh, saudara. Ada interpretasi, saudara. Saudara, interpretasinya adalah badai itu dihasilkan karena pekerjaan setan. Saudara, Yesus itu mau menuju ke Gerasa. Saudara, di mana di tempat itu ada orang yang kerasukan legion. Nah, saudara, Yesus itu sering berdoa setiap hari di bukit gitu ya. Nah, saudara, ada beberapa orang mempelajari dan menyatakan begini, saudara, bukit tempat Yesus itu sering berdoa itu seberang dari Gerasa, tempat ada orang yang kerasukan. Jadi sebetulnya Yesus itu tahu bahwa di situ itu ada orang yang suka melolong, suka teriak-teriak karena kerasukan roh jahat. Saudara, bisa jadi Yesus itu besar kemungkinan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke sana karena Yesus ingin menolong orang itu. Nah, setan tahu betul. Makanya ketika Yesus dalam perjalanan ke sana, Yesus memang tidur. Ya, lalu iblis atau roh jahat itu menyebabkan badai yang luar biasa. Dan itulah sebabnya Yesus menghardik badai itu. Karena badai itu adalah pekerjaan setan. Tapi di lain cerita, saudara, Yesus itu pernah, saudara, murid-muridnya itu kena angin sakal di danau. Yesus berjalan di atas air. Yesus sama sekali tidak menghardik badai itu, tapi menenangkan hati murid-muridnya. Ya, itu memberikan sebuah pengertian bisa jadi atau besar kemungkinan badai yang kali ini itu disebabkan oleh roh jahat. Makanya kalau Anda baca di Markus 5, di awal-awal Markus 5, ketika Yesus baru aja mendarat, roh jahat itu atau orang Gerasa itu yang kerasukan setan itu langsung mendatangi Yesus. Langsung to the point. Ya, langsung memohon untuk supaya Yesus tidak melakukan apapun kepada diri mereka. Roh jahat yang langsung berkata. Ya, dalam situasi ini Yesus menghardik badai karena itu adalah pekerjaan setan. Saudara, kalau ada badai dalam kehidupan Anda, kalau ada sesuatu yang merupakan serangan dari setan, Anda bisa perangi dengan cara memerintahkan, saudara, supaya itu reda. Anda bisa memerintahkan dengan iman gunung persoalan yang memang setan itu lancarkan. Tidak semua masalah berasal dari setan ya. Tapi kalau Anda tahu ini adalah serangan dari si jahat, Anda bisa berdoa dengan iman dan memerintahkan itu pergi. Memeranginya di dalam doa. Saudara, Anda bisa berdoa dengan yakin khususnya untuk gunung-gunung persoalan. Anda bisa berdoa dengan cara memerintah. Ciri-ciri yang keempat, saudara. Doa yang disertai dengan ucapan syukur. Itu adalah ciri keempat dari doa yang lahir dari iman. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Markus 11 ayat 24. Coba kita baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa maksudnya? Saudara, kalau Anda berdoa, minta, percayalah Anda telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana caranya Anda mengekspresikan bahwa Anda percaya bahwa Anda sudah menerima? Yaitu dengan pengucapan syukur. Saudara, orang yang mengucap syukur, orang yang berterima kasih, itu adalah bukti bahwa dia telah percaya dia menerimanya. Saya mau kasih contoh, saudara. Saudara, Anda minta Anda seorang anak dan Anda minta dibelikan oleh ayah Anda, misalnya katakanlah dibelikan sebuah barang yang harganya 10 juta, katakanlah sepeda. Ya. Anda minta sepeda kepada ayah Anda 10 juta. Lalu ayah Anda langsung transfer kepada toko sepeda, melunasi harga sepeda itu. Lalu ayah Anda, saudara, memberitahu bahwa papa sudah lunasi. Tapi ternyata toko itu baru bisa mengirim sepeda itu 10 hari kemudian karena itu masih inden, karena itu barang yang rare atau barang yang langka, jadi mesti pesan terlebih dahulu, inden terlebih dahulu.
Tapi semua sudah dilunasi. Anda sebagai anak, ketika papa Anda sudah melunasi, sudah membeli sepeda itu, apa yang Anda lakukan? Saudara, Anda akan berterima kasih. Sebab Anda percaya bahwa Anda sudah punya sepeda. Walaupun ketika Anda pulang di rumah, Anda belum melihat sepeda itu tiba. Karena itu masih baru dikirim 10 hari kemudian. Sekalipun Anda nggak melihat sepeda itu tiba di rumah Anda sudah mengucap syukur atau berterima kasih kepada ayah Anda karena Anda percaya bahwa Anda sudah punya sepeda. Walaupun sepeda itu belum tiba. Demikian dalam dunia iman, saudara. Iman itu percaya dulu baru melihat. Mengucap syukur itu adalah bukti bahwa Anda percaya Anda sudah terima apa yang Anda doakan walaupun Anda belum melihatnya. Kalau Anda itu terima dulu baru mengucap syukur, itu sikap kerendahan hati, mengucap syukur, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tapi kalau Anda berdoa, mengucap syukur dulu sebelum Anda melihat doa Anda dijawab, itu yang namanya sikap dan tindakan iman. Saudara, jadi banyak mengucap syukur. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Ucapkan syukur untuk jawaban doa. Ucapkan syukur untuk kesembuhan yang Anda doakan walaupun mungkin Anda belum sembuh. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih untuk karyamu di atas kayu salib. Engkau telah membeli kesembuhan bagiku. Engkau dicambuk sehingga oleh karena bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk jantung yang sehat, terima kasih untuk paru-paru yang sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk gula darah yang normal, terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan dari diabetes. Ucapkan syukur dulu, itu adalah tanda bahwa Anda percaya Anda menerima apa yang Anda doakan. Itu adalah bukti. Ada amin saudara? Yang terakhir saudara, ciri-ciri doa yang lahir dari iman. Doa yang disertai dengan pujian dan pengakuan iman. Saudara, banyak orang itu ketika berdoa itu cuman sebatas curhat kepada Tuhan. Boleh nggak curhat? Yes, kita ini boleh mencurahkan hati kita, perasaan kita kepada Tuhan. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ dan nggak boleh berlama-lama di situ. Saudara, banyak orang itu curhat apa yang dicurhatkan? Oh, curhat masalah apa yang mereka alami. Betapa besarnya masalah yang mereka alami. Aduh Tuhan, aku kena kanker. Aduh Tuhan, aku kena COVID. COVID itu berbahaya. Aduh Tuhan, hutangku besar dan ini bisa kami terancam bangkrut. Aduh Tuhan, aku punya masalah yang begitu besar. Kita curhat kan biasanya masalah kita kepada Tuhan. Lalu kita juga curhat bagaimana hal itu mempengaruhi hidup kita. Saya begini, saya nanti kalau ini sudah stadium 4, ini bisa membuat begini, begitu. Apa yang aku alami ini bisa membuat begini, begitu. Lalu salahnya adalah kita ini 90% dari waktu kita berdoa, kita hanya curhat betapa besarnya masalah kita. Lalu 10% di ujungnya, lalu baru Anda, Tuhan aku percaya Engkau berkuasa, amin. No wonder setelah Anda berdoa, hati Anda tambah anjlok, tambah drop iman Anda. Karena apa? Karena 90% Anda itu membesarkan masalah Anda di dalam doa Anda. Sedangkan 10%-nya baru Anda mengakui, oh Tuhan itu besar, Tuhan itu mampu. No wonder saudara, hati Anda anjlok. Selesai berdoa tambah galau, tidak ada iman malahan. Doa yang lahir dari iman itu kebalikannya saudara. 10% Anda curhat betapa besarnya masalah Anda, tapi 90% Anda memuji Tuhan, Anda fokus kepada kebesaran Tuhan. Anda melepaskan pengakuan iman Anda. Pengakuan iman yaitu firman yang Anda sebut, yang Anda ucapkan. Juga pengakuan bahwa betapa besarnya Tuhan Anda. Anda sedang berkata kepada masalah Anda betapa besarnya Tuhan Anda. Seringkali kita terbalik. Doa kita itu seringkali berfokus kepada besarnya masalah kita. Kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan masalahku ini besar. Kita ini berfokus berkata kepada Tuhan besarnya masalah kita. Tapi gak pernah berfokus berkata kepada masalah kita betapa besarnya Tuhan.
Nah, doa yang disertai dengan pujian itu fokus pada kebesaran Tuhan. Doa yang disertai dengan pengakuan iman itu adalah Anda sedang berkata kepada masalah dan situasi Anda betapa besarnya Tuhan Anda. Itulah sebabnya dalam doa itu seringlah mengucapkan firman, mengucapkan janji Tuhan. Memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan rema yang Tuhan berikan kepada Anda. Memperkatakan janji yang Tuhan sudah katakan kepada Anda. Saudara, memperkatakan dan mengakui siapa Tuhan Anda, betapa besarnya Tuhan Anda. Doa yang seperti ini, saudara, itu berdaya cipta. Doa seperti ini mendatangkan kuasa. Amin, saudara. 5 ciri ini, saudara. Apa saja saudara? Ciri doa yang lahir dari iman, doa dengan hati yang beres. Yang kedua, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda bisa mendoakan kehendak Tuhan. Yeskel 36 saudara mengatakan demikian. Ya, beginilah firman Tuhan, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Tuhan berkata kepada orang Israel, mintalah apa yang memang aku hendak lakukan kepada mereka, yaitu membuat mereka besar, membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Loh, kok aneh ya? Kalau memang sudah kehendak Tuhan, kenapa kok perlu kita berdoa? Kan Tuhan tinggal lakukan. Ternyata Tuhan itu ingin berpartner dengan kita. Bagian Tuhan itu melakukan, memberikan intervensi ilahi, tapi bagian kita adalah berdoa dengan iman. Makanya mendoakan kehendak Tuhan itu penting. Berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika Anda tahu kehendak Tuhan, berdoa. Doakan kehendak Tuhan itu. Yang ketiga saudara, apa saudara? Doa yang memerintah tanpa keraguan. Yang keempat, doa yang disertai ucapan syukur. Dan yang terakhir, doa yang disertai puji-pujian kepada Tuhan, fokus kepada kebesaran Tuhan. Dan pengakuan iman Anda tentang siapa Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.